Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata pengacara Komarudin Simanjuntak menuding Presiden Joko Widodo pemimpin otoriter. Pengacara Komarudin Simanjuntak berubah haluan ke dunia politik seperti pendukung kadrun. Semua langkahnya pengacara Komarudin Simanjuntak mulai menuding Presiden Joko Widodo pemimpin otoriter atau diktator atau mengutamakan kekuasaan dalam memimpin negara. Pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak berbohong untuk mempengaruhi masyarakat menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Dugaan saya, pembohongan pengacara Komarudin Simanjuntak diduga tidak dipercaya masyarakat, hanya ngomong besar saja tanpa ada datanya atau faktanya. Berdasarkan data survei nasional, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebesar 76%. Masyarakat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Kinerja Presiden Joko Widodo sudah terkenal baik, antara lain pembangunan merata di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, semua dibangun daerah-daerah tersebut, sampai setiap daerah puas atas kinerjanya. Walaupun pada saat itu dia tidak menang dalam pemilu di daerah tersebut, tetap pembangunan itu sama dilakukan, seperti di Aceh dan juga Jawa Barat. Jadi pada saat itu mereka tidak menang, tetapi pembangunan tetap merata dilakukannya. Pembangunan jalan tol di Jawa dan luar Jawa, sehingga sekarang transportasi baik di luar Jawa maupun di Jawa sudah lancar dan juga banyak pemasukan negara. Setiap lewat jalan tol harus bayar. Bersih dari perbuatan korupsi, dan kita tidak pernah mendengar sedikit pun bahwa Presiden Joko Widodo ini melakukan perbuatan korupsi dan bersih dari perbuatan tersebut. Berani membubarkan organisasi terlarang HTI dan membubarkan Forum Pembela Islam. Dulu zaman Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani membubarkannya, dibiarkan saja berkembang begitu tanpa ada tindakan yang tegas dari SBY. Berani menagih hutang BLBI dari Tommy Soeharto, Bambang Triatmojo, Abu Rizal Bakri, dan lain-lain. Dalam kepemimpinan presiden sebelumnya, tidak ada yang berani membubarkan organisasi terlarang dan menagih hutang BLBI. Sudah 20 tahun menunggak hutang. Setelah Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI sejak tahun 2014, membubarkan organisasi terlarang dan menagih hutang kepada BLBI, dan semua uang yang ditagihnya tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, kinerja Presiden Joko Widodo sangat baik. Sebaliknya, kinerja pengacara Komarudin Simanjuntak tidak baik. Terutama waktu membela Muhammad KC, dihukum hakim pengadilan negeri Ciamis sampai 10 tahun, yang mengecewakan Muhammad KC. Sedangkan pengacara Yahya Waloni dalam kasus penghinaan agama Kristen hanya dihukum selama 5 bulan. Jadi dia terkelihatan di sini kualitas sebagai pengacara. Himbauan kepada pengacara Komarudin Simanjuntak, jadilah pengacara yang profesional dan baik dan menguasai materi. Jangan beralih ke dunia politik. Dikhawatirkan nanti tergelincir, tersangkut perkara pidana dalam dunia politik.
itu perlu dijaga. Jadi yang saya lihat ini di mana kinerjanya Presiden Joko Widodo sangat baik, di mana dia kinerjanya semua pembangunan jalan tol di Jawa dan di luar Jawa berjalan dengan baik, dan juga dia bersih dari perbuatan korupsi. Karena mencari orang yang bersih dari perbuatan korupsi sangat sulit. Ada orang dulunya bersih, tetapi sudah diberikan memegang jabatan di pemerintahan, dia melakukan korupsi. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo selalu bersih. Belum pernah ada berita-berita menyatakan bahwa dia melakukan perbuatan korupsi. Berani membubarkan organisasi terlarang, HTI, dan membubarkan Forum Pembela Islam. Berani menagih hutang BLBI dari Tommy Soeharto, Bambang Triatmojo, Abu Rizal Bakri, dan lain-lain. Dulunya tidak ada yang berani menagih hutang tersebut. Dalam kepemimpinan presiden sebelumnya, tidak ada yang berani membubarkan organisasi terlarang dan menagih hutang BLBI yang sudah 20 tahun menunggak hutang. Setelah Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI sejak tahun 2014, membubarkan organisasi terlarang dan menagih hutang kepada orang berhutang kepada BLBI, dan hasil daripada tagihan hutang tersebut digunakan untuk membangun segala bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, kinerja Presiden Joko Widodo sangat baik. Sangat baik kinerjanya. Pengacara Komarudin Simanjuntak tidak baik, terutama waktu membela Muhammad Kc dihukum Hakim Pengadilan Negeri Jambi selama 10 tahun yang mengecewakan Muhammad Kc. Sedangkan pengacara Yahya Waruni dalam kasus penghinaan agama Kristen hanya dihukum selama 5 bulan. Himbauan kepada pengacara Komarudin Simanjuntak, jadilah pengacara yang profesional, ahli di bidangnya. Jangan tak beralih ke dunia politik. Dikhawatirkan nanti tergelincir tersangkut perkara pidana dalam dunia politik. Sekian dan terima kasih.